teori behavioristik tidak terlepas dari stimulus yang telah diberikan atau dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus yang berulang bertujuan agar terjadi sebuah pembiasaan. Nah, contoh penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas diantaranya, yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar yang disusun dari materi yang sederhana menuju ke materi yang kompleks. Yang kedua, guru harus lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat melihat kesalahan, guru harus segera melakukan perbaikan. Yang keempat, guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Dan yang kelima, guru harus melakukan evaluasi terhadap perilaku atau pembiasaan yang telah terbentuk. Yang kedua adalah teori belajar sosial kognitif. Dalam penerapan teori belajar sosial kognitif, guru perlu fokus terhadap proses berpikir siswa dan strategi yang tepat berdasarkan proses kognitif mereka. Libatkan siswa secara aktif dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu kepada mereka untuk bertanya. Kemudian berikan kesempatan mereka untuk mencari sebuah kesalahan dan bagaimana cara memperbaikinya, serta merefleksikan diri agar dapat membantu memahami proses mental. Penerapan teori belajar sosial kognitif di dalam kelas yang pertama adalah guru meminta siswa untuk merefleksikan diri melalui penulisan, jurnal atau laporan dalam kegiatan sehari-hari mereka. Yang kedua, guru meminta siswa untuk berdiskusi berdasarkan apa yang sudah dipelajari, kemudian meminta salah satu siswa untuk maju ke depan dan meminta siswa lain untuk aktif bertanya. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru berdasarkan suatu permasalahan menggunakan proses berpikir kritis. Yang keempat, minta siswa untuk memberikan solusi tentang ide pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi bagaimana ide-ide tersebut bisa terhubung. Yang keenam adalah meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oke, selanjutnya penerapan dalam teori konstruktivisme. Penerapan konstruktivisme di dalam kelas itu siswa mampu merumuskan dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan dengan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya, serta siswa mampu memecahkan masalah. Di sini ada beberapa yang harus dijelaskan, yaitu ada 5 penjelasan. Ya, yang pertama adalah guru mengajukan pertanyaan dan diberi waktu yang cukup untuk siswa berpikir reflektif agar siswa mampu mendorong keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima. Lalu yang kedua, itu setelah penerapan materi pembelajaran siswa diminta untuk menganalisis atau justifikasi dengan cara merespon bentuk yang faktual atau sesuai kebenaran, mempertahankan gagasan atau pemikiran. Yang ketiga, yaitu guru dan siswa secara aktif membangun sebuah komunikasi dan diskusi, diberikan kesempatan untuk mengemukakan apa yang siswa pikirkan dan mendengarkan gagasan orang lain. Jika merasa berjalan dengan baik, maka percakapan sangat bermakna di dalam kelas. Selanjutnya, yang keempat, siswa itu diminta untuk memikirkan pengalaman dengan berbagai macam prediksi akan menghasilkan sebuah hipotesis tentang informasi kejadian yang dialaminya dengan materi konstruktivisme yang diterapkan dengan guru tersebut. Oke, yang terakhir itu penerapan ini siswa diminta untuk menganalisis atau mengamati fenomena. Fenomena apa? Yaitu fenomena alam, bisa di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, di dunia nyata pendidikan. Kemudian meminta untuk diterapkan hasil fenomena-fenomena tersebut secara bersama-sama.
Model yang pertama yaitu model Contextual Teaching and Learning atau biasa disebut dengan CTL. Model CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Pembelajaran ini menekankan daya pikir yang tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis data, memecahkan masalah-masalah tertentu baik secara individu maupun kelompok. Dengan penerapan model kontekstual, diharapkan pembelajaran lebih bermakna. Oleh karenanya, pembelajaran harus bersifat alami yang melibatkan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Oke, selanjutnya pembelajaran problem based learning. Ini dibentuk dengan landasan teori-teori pembelajaran yang sangat inovatif. Misalnya, konstruktivisme dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Dengan menyeting permasalahan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan solusi yang tepat, ini PBL menjadi salah satu cara yang tepat digunakan oleh para pendidik dalam usaha membantu peserta didik agar menjadi yang kompeten dalam memecahkan sebuah masalah dan menghadapi tantangan ke depan. Oke, selanjutnya mengemukakan bahwa problem based learning ini mampu membekali peserta didik dengan keterampilan, lalu dapat mengembangkan keterampilannya pada abad 21 ini. Peserta didik karena PBL ini mampu menghubungkan antara teori dan praktek serta mengembangkan kompetensi seperti keterampilan memecahkan masalah komunikasi dan kolaborasi. Oke, misalnya siswa diminta untuk belajar sebuah teori lalu mempraktekannya. Ketika ada pendidik menjelaskan materi di kelas, misalnya tentang kebersihan di kelas, siswa untuk bisa dipraktekkan di kelas menjaga kebersihan itu seperti apa, misalnya membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang materi tentang PJBL, yaitu Project Based Learning. Nah, ini merupakan model pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Nah, PJBL ini didasarkan pada teori konstruktivisme berhubungan dengan psikologi dan kognitif pada konsep pembelajaran dalam konteks. Nah, tujuan utama dari PJBL adalah untuk menghilangkan fenomena lambannya pengetahuan siswa dan membuat siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan motivasi belajar siswa, kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk mengumpulkan data. PJBL ini merupakan model yang menggunakan belajar kontekstual, di mana para siswa diminta berperan aktif untuk memecahkan sebuah masalah, lalu mengambil keputusan untuk meneliti, mempresentasikan, dan membuat dokumen. Nah, PJBL ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan siswa dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Lalu PJBL ini bisa memastikan hasil yang lebih efektif dengan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk menghasilkan sesuatu dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, oke. Jadi intinya PJBL ini adalah membuat sebuah produk. Misalnya pendidik menyuruh membuat sebuah produk tentang pembelajaran yang ada di kelas. Misalnya produk selanjutnya yang tadi itu adalah membahas tentang kebersihan. Misalnya pendidik itu menyuruh untuk membuat produk tentang kebersihan, itu misalnya membuat poster juga bisa, membuat tempat sampah juga bisa, yang
ada 2 bagian itu tempat sampah organik atau non organik, seperti itu contohnya. Misalnya Model yang selanjutnya adalah model discovery learning atau penemuan. Discovery learning merupakan proses mental ketika peserta didik mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental tersebut meliputi mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Peserta didik dipersiapkan untuk merencanakan sendiri penelitian pembelajaran untuk merumuskan kesimpulan pembelajarannya. Nah, dalam discovery learning memiliki 3 prinsip. Prinsip yang pertama, instruksi harus berdasarkan pada pengalaman ataupun konteks yang membuat peserta didik mampu belajar. Yang kedua, instruksi harus terstruktur sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir, instruksi harus dirancang untuk memfasilitasi ekstrapolasi dan atau mengisi kekosongan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Yang pertama ini adalah soal Tania di umur 7 tahun yang memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi di sini saya menjelaskan ada beberapa untuk meningkatkan motivasi siswa agar keinginannya meningkat, seperti itu. Yang pertama adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya seorang guru harus bisa membuat pelajaran itu menarik dan tidak monoton di kelas. Kalau pelajaran sudah menarik, otomatis perhatian siswa harapannya motivasi belajarnya jadi lebih tinggi, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik. Menggunakan media atau fasilitas sekolah juga bisa, juga dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memberikan pujian dan penilaian. Setiap selesai pembelajaran, anak itu coba dikasih sebuah apresiasi, bisa dengan perkataan langsung atau dengan perbuatan atau sentuhan langsung ke anak juga bisa. Bisa juga dikasih reward, misalnya dapat poin bintang atau wujud nilai langsung terhadap siswa. Itu bisa membangun siswa dalam meningkat pembelajarannya itu jadi lebih tinggi, seperti itu. Terima kasih. Cara untuk mengatasi masalah Samuel tersebut yang dapat dilakukan oleh seorang guru yang pertama adalah memberikan motivasi ataupun arahan dan juga pengertian bahwa kegagalan adalah sebuah proses menuju keberhasilan. Yang kedua, kita bisa memberikan pengertian bahwa kita harus berani menghadapi sebuah resiko dan juga berani untuk mempertanggungjawabkan resiko yang nantinya kita peroleh. Nah, selanjutnya, hindari memberikan nasihat dengan kesan menggurui ataupun memaksa. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan apresiasi dengan cara memuji usaha anak daripada prestasi yang sudah didapatkan oleh anak tersebut. Cara mengatasi masalah tersebut yang pertama adalah memahami karakter peserta didik. Nah, sebagai pendidik itu seharusnya bisa memperhatikan setiap hari apa yang siswa kerjakan di sekolah, sehingga pendidik itu bisa tahu berbagai macam karakter siswa. Yang kedua adalah melakukan pendekatan persuasif. Nah, dalam hal ini sebagai pendidik seharusnya melakukan kegiatan dengan cara mengajak berkomunikasi yang positif dan juga belajar sambil bermain sehingga siswa akan merasa nyaman. Yang ketiga adalah memperbanyak nasihat. Nah, pendidik mengajarkan nasihat ke siswa ketika siswa di kelas atau di lingkungan sekolah melakukan perbuatan yang salah. Kalau bisa ditegur dan dijelaskan kenapa perbuatannya salah dan diberikan solusinya. Dan yang keempat adalah memberikan analogi, perbandingan, dan contoh. Nah, sebagai pendidik harus menerapkan tentang toleransi terhadap sesama teman sehingga tidak terjadinya memuncul sebuah masalah antara siswa yang memiliki agama, suku, dan budaya yang berbeda. Dan diharapkan siswa bisa rukun di dalam kelas.
cara mengatasi masalah yang terakhir. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan pihak keluarga, terutama adalah bibinya. Nah, pertama pendidik akan bertanya terlebih dahulu kepada bibinya, apa yang terjadi di rumah? Kenapa siswa tersebut belajarnya bisa menurun? Nah, bisa jadi bukan karena faktor belajar, bisa juga karena faktor keluarga atau orang tuanya di rumah maupun lingkungannya. Dan yang kedua adalah memberikan bimbingan dan konseling. Nah, pendidik akan bertanya terlebih dahulu secara private dengan mengutarakan masalah siswa tergantung masalah yang dialami siswa. Masalah berat atau masalah ringan. Nah, sebagai seorang pendidik akan memberikan motivasi kepada siswa untuk menyemangati masalah yang dialami siswa tersebut dan diajak berkomunikasi dengan membangun semangat belajarnya di sekolah.